Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan pada malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk boleh beribadah kembali bersama dengan keluarga kita di rumah kita masing-masing. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk segala kebaikan yang telah Tuhan perbuat di dalam hidup kami. Pada malam hari ini kami boleh datang di hadapan Tuhan, semua karena kebaikan. Ini hidup kami Tuhan, kami rindu mendengarkan firman. Kiranya Engkau yang menolong setiap kami, membuka hati kami, agar kami boleh menjadi pendengar yang baik dan pelaku akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya mengajak kita sekalian pada malam hari ini untuk membuka Alkitab dari Matius pasal 1 ayat yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-25. Tetapi saya akan membacakannya untuk kita sekalian dari ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-20 dan ayat 24 sampai ayat 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Kelahiran Yesus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Ayatnya yang ke-24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita sekalian pada malam hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema kita pada malam hari ini adalah menjadi pasangan idaman. Saya percaya bahwa setiap orang memiliki kriteria khusus di dalam menentukan pasangan hidupnya. Dan bagi teman-teman pemuda di luar sana, kriteria seperti apakah yang sedang engkau cari saat ini? Dan bagi jemaat Tuhan yang sudah memiliki pasangan, sudah berkeluarga, kira-kira sosok seperti apakah engkau di mata pasanganmu? Mari kita lihat pada malam hari ini dari kisah Yusuf yang merupakan pasangan dari Maria. Kalau kita perhatikan pada saat Maria sedang mengandung seorang raja damai yang hari ini kita rayakan kelahirannya, yaitu Yesus. Sebenarnya pada waktu itu mereka belum bersatu sebagai suami istri, hanya sebagai tunangan. Tetapi ketika pada waktu itu Maria ternyata mengandung atau sedang hamil, dan itu berasal dari Roh Kudus, kira-kira seperti apa reaksi dari Yusuf ketika mendengarkan kabar itu? Saudara, kita melihat dan kita membaca di dalam firman Tuhan mengatakan dan memberitahukan kepada kita bahwa ketika Yusuf mendengarkan kabar itu, ternyata ia diam-diam menceraikan Maria. Wow. Saudara, sebenarnya tindakan yang dilakukan oleh Yusuf ini adalah tindakan yang sah. Secara umum, secara manusiawi ini adalah tindakan yang sangat-sangat sah. Kenapa? Karena secara sadar Yusuf mengetahui bahwa apa yang terjadi dengan Maria itu bukanlah perbuatannya, bukan dia yang melakukannya. Dan kita mengetahui bahwa bagi pria yang sangat-sangat mencintai, dan bahkan bagi siapapun, orang yang benar-benar mencintai pasangannya, dia pasti benar-benar menjaga pasangannya. Dan ketika ia dikecewakan, ia benar-benar kecewa. Saya percaya akan hal itu. Demikian pula yang dilakukan oleh Yusuf ketika ia mengetahui dan mendengar bahwa pasangannya, yaitu Maria, sedang hamil. Saudara, apa yang dilakukan oleh Yusuf ketika ia hendak diam-diam hendak menceraikan Maria adalah tindakan di dalam keputusasaan atau dilema yang sedang dialami oleh Yusuf. Tetapi saudara, ada beberapa hal yang kita perhatikan di dalam bagian ini.
bahwa ketika Yusuf hendak menceraikan Maria, ia tidak secara tergesa-gesa melakukannya. Memang di dalam hatinya ada niat untuk menceraikan Maria. Tetapi sebelum ia mengambil keputusan untuk melakukannya, terlebih dahulu ia mempertimbangkannya. Saudara, sikap mempertimbangkan ini adalah penting sekali dimiliki oleh setiap orang. Dan kita membaca di dalam firman Tuhan bahwa ketika Yusuf memiliki niat untuk menceraikan Maria, ia mempertimbangkan niatnya itu terlebih dahulu. Saya begitu percaya bahwa ketika Yusuf mendengarkan kabar kehamilan Maria, ia bergumul di hadapan Tuhan. Bahkan ketika ia hendak menceraikannya, ia bergumul juga di hadapan Tuhan, meminta petunjuk Tuhan. Saudara, hal yang sangat-sangat luar biasa kita temukan sikap dari Yusuf ini. Setiap orang harus memiliki sikap seperti Yusuf ini, penuh pertimbangan sebelum mengambil keputusan. Saudara, jelas kalau kita perhatikan lagi di dalam bagian ini bahwa Yusuf adalah seorang yang tulus hati kepada Maria. Sikapnya yang diam-diam untuk menceraikan Maria sebenarnya menunjukkan bahwa dia adalah pribadi atau sosok pria yang benar-benar tulus. Kenapa ia diam-diam menceraikan Maria? Kenapa ia diam-diam melakukannya? Karena ia tidak mau kalau nama Maria itu tercemar, didengar oleh banyak orang. Dia tidak mau kalau nama Maria itu menjadi busuk di tengah-tengah masyarakat, sehingga ia diam-diam melakukannya. Dan ternyata saudara, ketika ia diam-diam melakukannya dan ia mempertimbangkannya dengan penuh pergumulan di hadapan Tuhan, apa yang terjadi? Ketika pada suatu hari malaikat Tuhan mendatanginya dan memberitahukan kepadanya, Yusuf, jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab apa? Maksudnya sebab anak yang di dalam kandungannya itu adalah anak yang berasal dari Roh Kudus. Saudara, coba bayangkan apa yang terjadi ketika Yusuf dalam mengambil keputusan ia melakukannya dengan tergesa-gesa, tanpa pertimbangan. Tetapi kembali lagi bahwa apa yang terjadi dengan Yusuf pada saat itu semuanya berada di dalam kendali Tuhan. Semuanya berada di dalam rencana Tuhan. Saudara, kemudian apa yang perlu kita pelajari lagi dari Yusuf? Yusuf adalah pribadi yang taat dan bertanggung jawab. Ketika malaikat Tuhan datang kepadanya dan memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi kepada Maria, lalu ia terbangun dari mimpinya. Apa yang dilakukan oleh Yusuf? Apakah ia membantah malaikat dan berkata, saya tidak percaya, saya tetap mau menceraikannya? Tidak. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yusuf adalah ia taat dan memilih untuk bertanggung jawab. Ia taat pada apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepadanya. Ia tetap mengambil Maria sebagai istrinya dan menunggu selama Maria mengandung, barulah ia mau bersetubuh dengan Maria. Selama Maria di dalam hamil, ia tidak mau menyentuh atau bersetubuh dengan Maria. Saudara, sikap seperti Yusuf ini sangat-sangat dibutuhkan di zaman sekarang ini. Dan saya percaya bahwa bagi teman-teman pemuda, khususnya perempuan di luar sana, sangat-sangat membutuhkan atau mengidamkan pasangan seperti Yusuf ini. Dia yang takut akan Tuhan, dia yang penuh dengan tanggung jawab, dia yang penuh dengan pertimbangan. Saudara, bagi jemaat Tuhan di luar sana yang sudah berkeluarga, coba tanyakan di dalam dirimu, pasangan seperti apakah engkau di mata pasanganmu? Sosok seperti apakah engkau di mata istrimu, di mata suamimu? Apakah engkau adalah pribadi yang takut akan Tuhan? Pribadi yang penuh dengan pertimbangan? Pribadi yang berhikmat? Pribadi yang tulus? Pribadi yang takut akan Tuhan dan bertanggung jawab? Coba tanyakan di dalam dirimu. Pada malam hari ini kita belajar dari kehidupan Yusuf. Adalah pribadi yang benar-benar menjadi pasangan yang terbaik bagi Maria. Dan biarlah kiranya jemaat Tuhan di luar sana, jemaat Tuhan yang ada di rumah, juga menjadi pasangan
yang terbaik bagi suami atau istrinya. Dan pada malam hari ini yang menjadi reflektif untuk kita pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini menjadi perenungan untuk kita pada malam hari ini. Coba renungkan dalam hatimu. Coba tanyakan di dalam dirimu, tanyakan kepada pasanganmu. Siapakah aku ini bagimu? Sosok seperti apakah saya ini bagimu? Khususnya bagi para pria sebagai kepala keluarga. Sosok seperti apakah engkau di mata istrimu? Tanyakan dan diskusikan bersama-sama. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih jika pada malam hari ini kami boleh belajar tentang firman Tuhan. Tolonglah setiap kami untuk bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Biarlah setiap kami boleh menjadi pasangan yang terbaik bagi pasangan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian Mesbah Keluarga untuk kita pada malam hari ini. Dan sampai jumpa di Mesbah Keluarga yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.